Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izinkan saya Endi Januardi dengan NPM G1C021024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kurikulum vitae dan portofolio yang saya miliki. Tugas yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Yovan Witanto STMT. Sebelumnya ada beberapa bagian yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah data diri saya, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada keahlian, dan yang keempat ada portofolio yang saya miliki. Untuk data diri, sedikit sekilas tentang saya, itu saya adalah sarjana dalam prodi teknik mesin yang tertantang untuk selalu mengembangkan skill dan inovasi yang berfokus pada struktur dan sistem kontrol, berpengalaman dalam menggunakan software, SolidWorks dan ANSYS, dengan kemampuan untuk menganalisa dan mensimulasikan suatu objek, dibekali dengan jiwa kepemimpinan, adaptasi, dan berpikir kritis, serta keinginan untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan dunia industri. Adapun data pribadi yang saya miliki yaitu saya lahir di Bengkulu pada tanggal 19 Januari tahun 2001 dan saya bertempat tinggal di Jalan Sumatera 1 nomor 36 Kelurahan Sukamberindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Dan riwayat pendidikan yang pernah dan riwayat pendidikan saya adalah yang pertama, saya pernah bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu dan dilanjutkan ke SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan dilanjutkan di Universitas Bengkulu mengambil program studi sarjana teknik mesin. Selanjutnya ada beberapa pengalaman yang saya miliki. Yang pertama adalah sebagai asisten laboratorium konstruksi dan perancangan. Yang mana pada kesempatan kali ini saya membantu pekerjaan dosen. Tupoksi dari asisten laboratorium konstruksi dan perancangan adalah membantu pekerjaan dosen dan untuk mengisi sebagai praktik asisten pada proses praktikum, yang mana praktikum yang saya uh, pegang yaitu ada dua, yaitu praktikum fenomena dasar mesin dan praktikum mekatronika. Mungkin ada sedikit dokumentasi saat saya menjadi asisten waktu proses praktikum. Yang selanjutnya adalah PLN ICE. PLN ICE adalah sebuah ajang kompetisi yang diadakan oleh PLN, yang mana ICE itu sendiri kepanjangan dari Innovation and Competition in Electricity. Nah, pada ajang ini kami hanya sampai ke seleksi tahap kedua, yaitu merupakan seleksi presentasi 10 besar untuk 10 tim terbaik di regional luar Pulau Jawa. Selanjutnya adalah BRC atau Bengkulu Robotic Competition. Pada BRC ini saya berperan sebagai panitia, lebih tepatnya sebagai sekretaris, yang mana memiliki tupoksi untuk merancang dan mempersiapkan segala kebutuhan demi keberlangsungan acara tersebut. Selanjutnya ada keahlian yang saya miliki. Yang pertama itu adalah computer aided design atau gambar teknik yang dibuat dengan bantuan dari perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang sering saya gunakan yaitu adalah SolidWorks, dan mungkin ini adalah beberapa objek atau karya yang pernah saya buat menggunakan SolidWorks. Selanjutnya adalah ANSYS. ANSYS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mensimulasikan atau untuk mengetahui respon dari suatu struktur atau suatu objek ketika diberi gangguan ataupun diberikan suatu keadaan. Nah, pada ANSYS ini ilmu yang dipakai di ANSYS adalah metode elemen hingga. Hingga ada beberapa kondisi yang pernah saya kerjakan. Yang pertama itu adalah saya menganalisis untuk suatu meja getar translasi untuk mengetahui deformasi yang terjadi saat meja tersebut diberikan beban. Dan yang gambar yang kedua mungkin bisa dilihat itu adalah gambar sasis dari go-kart listrik yang kami gunakan pada event PLN Ice, dan saya menganalisis untuk tegangan yang terjadi pada sasis tersebut ketika diberikan pembebanan. Dan yang ketiga adalah analisis modal, yang mana analisis modal adalah analisis frekuensi pribadi dari suatu struktur. Analisis frekuensi pribadi ini berfungsi untuk menghindari terjadinya resonansi dari struktur saat struktur tersebut dioperasikan atau digunakan.
sehingga struktur tersebut dapat bekerja dalam keadaan yang aman. Selanjutnya adalah portofolio yang saya miliki. Saya memiliki 2 studi kasus yang pernah saya alami selama saya menjadi mahasiswa teknik mesin di Universitas Bengkulu. Untuk studi kasus yang pertama yaitu adalah saya pernah menyelesaikan tugas besar mata kuliah PTM atau perencanaan teknik mesin. Dan untuk menyelesaikan tugas tersebut, saya dan teman-teman memutuskan untuk membagi penyelesaian sebuah mesin penggiling ikan dengan panel surya. Alat ini diperkirakan dapat menggiling ikan dengan kapasitas 2 kg, sehingga perhitungan hasil konversi dari sinar matahari dan torsi motor yang dibutuhkan untuk menggiling ikan perlu diperhitungkan. Saya dan tim perancangan membuat spesifikasi awal yang kami inginkan untuk membuat dan mengoperasikan alat tersebut. Dengan motor 1/4 HP atau horsepower diperkirakan membutuhkan energi sebesar 200 watt. Berdasarkan kebutuhan tersebut, selanjutnya adalah menentukan ukuran dari panel surya yang akan digunakan sehingga kompatibel dan mampu mengakomodir atau menyuplai energi tersebut. Dengan kompetensi yang kami miliki, kami membuat gambar teknik dari alat penggiling tersebut, dimulai dari rangka alat yang akan menopang mesin penggiling, panel surya, dan wadah masukan dari mesin penggiling tersebut. Desain dengan bantuan perangkat lunak yang telah kami buat, selanjutnya kami simulasikan untuk mengetahui faktor-faktor keamanan yang harus kami penuhi untuk mengurangi hal-hal yang tidak kami inginkan, seperti simulasi pembebanan yang menghasilkan deformasi, tegangan, bahkan regangan rangka saat digunakan. Selain simulasi statik, kami juga melakukan simulasi modal analisis, yang mana akan menghasilkan frekuensi pribadi dari struktur tersebut. Dengan begitu, alat penggiling yang kami rancang dapat beroperasi dengan aman. Hal tersebut membuat saya mengetahui standar operasional prosedur atau SOP untuk merancang suatu objek atau alat dan yang mana ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengurangi kegagalan alat dan memastikan keamanan saat alat beroperasi. Selanjutnya, studi kasus kedua, saya mengambil sampel saya mengikuti event PLN ICE. Yang mana PLN ICE itu sendiri seperti yang apa saya katakan sebelumnya, yaitu merupakan event yang diadakan oleh sebuah BUMN yaitu PLN ICE. Yang mana ICE di sini kepanjangan dari Innovation and Competition in Electricity, yang merupakan event tahunan sehingga tiap tahun akan dilaksanakan terus-menerus. Nah, di event tersebut kami merancang dan memperkirakan proses manufaktur go-kart listrik. Kami melakukan simulasi yang menghasilkan berbagai output, yaitu mulai dari deformasi, medan elektromagnetik, hingga respon aliran udara saat go-kart tersebut melaju. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah menyesuaikan spesifikasi go-kart listrik menurut buku panduan internasional yang dikeluarkan oleh FIA, sebuah federasi internasional mengenai automobile. Berat total yang dibutuhkan go-kart untuk melaju perlu dibatasi agar tidak membahayakan saat melaju dengan cepat. Setelah keluaran simulasi diperkirakan cukup aman, maka selanjutnya adalah penyusunan timeline manufaktur yang diawali dengan pembelian komponen, persiapan perkakas, hingga lokasi yang akan kami gunakan untuk memulai pembuatan go-kart listrik tersebut. Dengan ilmu yang telah kami dapat di bangku perkuliahan, kami merasa dapat mempertanggungjawabkan semua yang telah kami rencanakan untuk lakukan, karena telah diprediksi atau kami simulasikan sebelumnya, sehingga hal tersebut layak dan aman untuk dilaksanakan. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai kurikulum mengenai CV dan portofolio yang saya miliki. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.